Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Inten, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para Sobat Intens, peserta training Exploring Raman Spectroscopy, Principle Instrumentation and Application. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiwin Mujiati selaku moderator yang akan memandu acara training pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa hadirin yang terhormat. Yang pertama, Kak Adela Firliana selaku Raman Application Engineer. Dan tentunya Sobat Intens peserta training yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara Training Exploring Raman Spectroscopy, Principle Instrumentation and Application. Sobat Intens, saya akan menyampaikan susunan acara pada training pada pagi hari ini. Yang pertama, training akan dimulai dengan pemaparan materi oleh Kak Adela. Selanjutnya akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Kemudian akan ada game dan kuis, post test, dan terakhir ada penutupan ya Sobat Intens. Sobat Intens, training pada pagi hari ini akan ada challenge dari kami, yaitu Instagram Challenge. Instagram Challenge, nantinya Sobat Intens dapat membuat story yang menarik yang berhubungan dengan training pada pagi hari ini. Akan ada pemenang yang akan mendapatkan free voucher training senilai Rp100.000 yang dapat Sobat Intens gunakan untuk mengikuti training berbayar di Integrasi Institute. Namun ada syaratnya ya Sobat Intens. Yang pertama, Sobat Intens diwajibkan menfollow Instagram @Integrasi Institute, kemudian membuat story yang menarik yang berkaitan dengan training pada pagi hari ini, mengetek 3 akun temannya, dan Instagramnya tidak di private ya Sobat Intens. Nanti untuk pengumuman pemenangnya akan kami umumkan di Instagram story kami di hari Senin ya Sobat Intens. Sebelum memulai training, Sobat Intens, saya izin untuk memperkenalkan Integrasi Institute terlebih dahulu ya Sobat Intens. Mungkin beberapa Sobat Intens ada yang baru pertama mengikuti training di Integrasi Institute. Integrasi Institute atau yang biasa kita sebut sebagai Intens merupakan lembaga training yang berkaitan dengan laboratorium berada di bawah naungan PT Wiralab Analitika Solusindo. Integrasi Institute hadir membantu Sobat Intens untuk mendapatkan sertifikat, mengembangkan skills, meningkatkan kemampuan problem solving di laboratorium, dan pengetahuan mengenai akreditasi. Integrasi Institute didukung dengan trainer yang berpengalaman, dan fasilitas laboratorium yang dapat Sobat Intens manfaatkan untuk hands-on langsung di laboratorium. Kantor kami ada di Prisma Kedoya Plaza, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelum memulai pemaparan materi, Sobat Intens, izinkan saya untuk menyampaikan rules agar training pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, Sobat Intens. Yang pertama, kepada semua peserta diwajibkan mikrofon dalam keadaan mute atau off selama training berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta training diwajibkan mengisi post test dan mengikuti acara training minimal 3/4 dari durasi total atau 90 menit ya Sobat Intens. Jadi nanti kami akan melihat log aktivitas Sobat Intens selama di Zoom ini. Yang keempat, Sobat Intens diwajibkan memfollow Instagram @Integrasi Institute untuk syarat pemberian sertifikat. Training ini akan berlangsung selama 2 jam yang diisi dengan 1,5 jam pematerian dan 30 menit tanya jawab. Selanjutnya, Sobat Intens, kita akan memasuki sesi utama pada pagi hari ini, yaitu sesi pematerian bersama dengan Kak Adela. Sebelum training berlangsung, izinkan saya memperkenalkan trainer kita pada pagi hari ini. Trainer kita pada pagi hari ini adalah Kak Adela Friliana. Beliau lahir di Semarang 28 April tahun 2002, jadi masih sangat muda ya, Sobat Intens.
Kak Adela ini sudah menempuh pendidikan sebagai sarjana perikanan di Universitas Diponegoro dan saat ini bekerja sebagai application engineer khususnya Raman di PT Danatek Internasional. Nah, kepada Kak Adela, apakah sudah terhubung? Halo Kak, sudah terhubung? Apakah sudah siap untuk sharing pengetahuan mengenai Raman kepada Sobat Intens? Sudah siap nih Kak. Oke, siap. Kak Adela, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat Intens. Perkenalkan kembali, saya adalah Friliana selaku trainer pada hari ini, yaitu alat Raman spektroskopi. Nah, Sobat Intens, kita di sini bakal belajar mengenai Raman spektroskopi nih. Kita akan belajar bagaimana prinsip kerjanya, instrumentasinya, dan aplikasi-aplikasi apa saja nih yang bisa Sobat Intens terapkan dengan alat Raman spektroskopi ini. Nah, untuk membahas mengenai Raman spektroskopi, kita perlu kupas satu-satu nih, teman-teman. Kita akan membahas mengenai fundamental dari Raman spektroskopi, kemudian instrumentasi Raman itu seperti apa, laser opsi, pilihan laser apa saja yang bisa kita terapkan di alat Raman spektroskopi, kemudian sampel preparasinya seperti apa, dan aplikasi-aplikasi apa saja nih yang bisa teman-teman terapkan di alat Raman spektroskopi. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu fundamental dari Raman spektroskopi. Seperti yang ada di layar, ini teman-teman bisa lihat, ini merupakan alat Raman spektroskopi. Nah, sebelum membahas mengenai Raman spektroskopi, kita perlu tahu nih, dari sejarah dari Raman spektroskopi itu sendiri. Ini dimulai pada tahun 1928, di mana ada seorang fisikawan India bernama Chandrasekhara Venkata Raman yang dibantu oleh asistennya yang bernama K.S. Krishnan. Beliau ini berdua menemukan bahwa cahaya yang melewati suatu zat ternyata akan terjadi perubahan energi di dalamnya. Nah, dengan penemuan konsep seperti inilah pada tahun 1930 kemudian diberi Nobel Prize di fisika. Jadi kita perlu catat nih teman-teman bahwa Raman spektroskopi itu merupakan alat optik yang digunakan dalam studi tentang vibrasi molekular pada material. Oke, dicatat ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lagi nih untuk Raman spektroskopinya, kita perlu tahu tentang konsep dari interaksi cahaya. Nah, ini merupakan gambaran dari interaksi cahaya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ini merupakan arah datangnya cahaya, dan ini adalah contoh dari sampel teman-teman atau molekul yang akan bertemu dengan cahaya tersebut. Di sini akan terjadi refleksi atau pemantulan, kemudian transmisi atau diteruskan, absorpsi atau diserap oleh zat tersebut, atau scattering atau hamburan. Nah, kita perlu catat nih, bahwa dari keempat jenis interaksi cahaya ini, salah satunya nanti yang akan kita gunakan di Raman spektroskopi. Nah, kira-kira Sobat Intens, yang mana dari keempat ini yang akan dilakukan, yang akan diterapkan di Raman spektroskopi? Nah, yaitu yang scattering atau hamburan. Oke, dicatat ya teman-teman, kalau ini yang scattering. Nah, wah Kak, pusing nih lihat skemanya. Oke, pelan-pelan kita belajar satu-satu. Nah, dari scattering itu kita perlu catat dari hamburan itu sebetulnya ada dua hamburan yang terjadi secara elastis dan inelastis. Oke ya, ini elastis dan inelastis. Nah, kita perlu lihat nih di grafik yang ini nih, teman-teman, bahwa dari yang elastis itu Rayleigh dan inelastis itu yang Raman. Nah, elastis sama inelastis itu apa sih, Kak? Nah, elastis itu adalah ketika cahaya yang datang ke suatu zat, kemudian energi yang dihasilkan kembali itu akan sama. Nah, jadi kita lihat nih, yang diberikan dan yang dihasilkan itu sama. Nah, itu disebut Rayleigh. Itu yang elastis ya, teman-teman. Kemudian yang inelastis nih apa nih, Kak? Nah, yang inelastis itu ada dua. Inelastis ketika yang datang dan yang diberikan itu akan lebih besar, atau yang datang dan yang diberikan itu kemudian akan lebih kecil energinya. Nah, yang lebih besar itu yang namanya anti-Stokes. Anti-Stokes ini, teman-teman. Dan yang lebih kecil itu yang Stokes. Oke, nah dari kedua Stokes dan anti-Stokes ini,
Nah, itu sebetulnya itu apa? Nah, ini merupakan contoh interaksi dari cahaya dan molekul. Apabila laser atau cahaya ditembakkan ke suatu molekul atau zat, kemudian akan terjadi interaksi antara anti-Stokes dan Stokes ya, teman-teman. Nah, anti-Stokes ini ketika panjang gelombangnya itu dia semakin kecil, akan tetapi energinya dia itu semakin besar. Sementara untuk yang Stokes Raman, dia itu panjang gelombangnya semakin besar, akan tetapi energi yang dihasilkan itu semakin kecil. Nah, dari kedua tersebut sebetulnya itu sama antara anti-Stokes dan Stokes. Nah, tapi kenapa nih di alat Raman spektroskopi itu kita pakainya yang Stokes atau Stokes Raman? Nah, karena nih kita bisa lihat bahwa dari kedua ini kan sama nih teman-teman. Nah, akan tetapi dari sinyal yang dihasilkan itu, oh ternyata yang tinggi dihasilkan itu yang Stokes Raman. Jadi itulah mengapa pada Raman spektroskopi kita gunakan yang Stokes Raman karena dia mempunyai sinyal yang lebih jelas daripada yang anti-Stokes. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa Raman scattering itu merupakan interaksi antara cahaya dengan molekul di mana akan menghasilkan perbedaan energi. Nah, sebetulnya dari alat Raman spektroskopi itu akan menghasilkan apa sih, Kak? Nah, alat Raman spektroskopi itu akan menghasilkan Raman spektra atau Raman shift. Nih, teman-teman, kita bisa lihat di grafik ini bahwa ada hasil dari pembacaan alat Raman spektroskopi. Ini merupakan hasilnya nih, teman-teman, dari sampel urea, urin, amonium, dan fertilizer. Kita bisa lihat di sini yang warnanya Tosca, ini yang fertilizer. Kemudian yang warna merah ini sampel urin, kemudian yang warna hitam ini yaitu sampel urea dan yang biru ini amonium. Nah, kenapa sih bentuknya seperti ini? Nah, untuk Raman spektroskopi sendiri itu dia akan menghasilkan eh, pembacaan dari senyawa kimia, di mana senyawa kimia itu pasti memiliki bentuknya masing-masing nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih H2PO4, dari CONH22, NO3. Nah, ini masing-masing itu punya bentuknya yang berbeda-beda nih. Misalnya H2PO4, oh ternyata bentuknya seperti ini. Kemudian yang H2PO4 di sebelah sini itu juga ketemu H2PO4. Nah, bentuknya sama kan teman-teman? Jadi dia dibaca sebagai H2PO4, begitu pula dengan senyawa kimia yang lainnya nih. Jadi bisa diindikasikan bahwa setiap senyawa kimia itu pasti memiliki karakteristik atau bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita bisa katakan bahwa senyawa kimia itu bisa dikatakan sebagai fingerprint. Oke, teman-teman. Nah, kenapa nih kira-kira Sobat Intas perlu pakai Raman? Nah, yang pertama dia itu sifatnya non-destruktif dan non-kontak. Jadi kalau misalnya Sobat Intens nih punya sampel, tapi nggak mau kalau misalnya sampel itu harus dihancurkan atau alat measurement teman-teman itu harus melakukan kontak dengan sampel teman-teman. Nah, bisa banget nih kita pakai Raman spektroskopi. Kemudian yang kedua, dia itu bersifat rapid atau cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampel, langsung aja di measurement di alat Raman, nggak perlu nunggu waktu lama, kita bisa tahu langsung hasil dari Raman shift-nya itu tadi, yang grafik itu tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dia itu merupakan chemical fingerprint atau fingerprint dari senyawa kimia teman-teman. Jadi ini bisa menjadi identitas seperti itu. Kemudian simple to use itu alat Raman ini juga mudah digunakan. Jadi nggak perlu yang harus ahli dulu nih, harus pakai Ramannya harus ahli dulu nggak usah. Jadi teman-teman bisa pakai paling latihan 1-2 kali itu pasti sudah bisa. Oke. Kemudian no water issues. Apa nih Kak maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman Sobat Intens punya sampel yang dia itu dasarnya adalah liquid atau dia sampel biologi, jadi nggak usah khawatir bahwa alat Raman ini dia nggak akan keganggu dengan sinyal air ataupun dia itu ada isu dengan sampel biologi. Nggak usah khawatir ya teman-teman, jadi kita bisa pakai alat Raman. Kemudian dia itu minimal preparation. Jadi umumnya sampel-sampel yang akan kita lakukan measurement dengan alat Raman spektroskopi ini nggak usah dibutuhkan preparasi sampel. Itu.
Oke, kita masuk ke bab yang kedua yaitu instrumentasi Raman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar. Ini merupakan alat Raman spektroskopi dan di sini adalah monitor di mana dia bisa lihat hasil dari pembacaan alat Raman spektroskopi itu. Nah, ini adalah chamber, ini tempat untuk kita taruh sampelnya ya. Nah, ini mesinnya ini sedang dibuka nih teman-teman. Nah, kita akan bahas mengenai seperti apa mesin yang bekerja di dalam Raman. Oke, ini merupakan mesin tadi ya teman-teman yang bisa kita lihat di sini. Ini kan dibuka. Nah, ini merupakan skema dari alat Raman spektroskopi itu. Nah, kita mulai dari sini nih, dari bawah sini, bawah kanan. Oh, sebentar. Nah, dari sini. Ini merupakan tempat di mana laser itu keluar. Nah, tempat laser keluar itu kemudian diteruskan ke beam expander dan di sini akan dibelokkan nih ke Rayleigh rejection filter. Nah, dari filter ini akan diteruskan ke mikroskop. Nah, mikroskopnya kan yang ini nih teman-teman. Nah, setelah itu akan diteruskan ke sampel teman-teman. Setelah ditembakkan ke sampel teman-teman, kemudian akan balik lagi nih ke sistemnya. Kemudian akan masuk ke Rayleigh rejection filter. Nah, kenapa sih namanya ini Rayleigh rejection filter? Nah, teman-teman masih ingat ya yang tadi tentang scattering atau hamburan itu kan ada dua, yang elastis dan inelastis. Nah, masih ingat dong yang elastis itu kan yang Rayleigh. Nah, yang inelastis itu kan yang Raman yang sama yang anti-Stokes Raman. Nah, jadi karena alat kita ini Raman spektroskopi dan kita akan fokus kepada sinyal yang inelastis atau yang Stokes Raman, jadi karena setiap sampel itu juga pasti akan menghasilkan sinyal yang Rayleigh nih teman-teman. Tapi kita nggak butuh sinyal itu. Nah, jadi kita butuh Rayleigh rejection filter itu untuk meniadakan sinyal Rayleigh. Oke, kemudian setelah dari sini, sampel akan diteruskan ke focus on Raman slit. Di sini akan sinyal itu akan dijadikan satu ya teman-teman. Kemudian ke adjustable slit di sini diteruskan kemudian ke diffraction grating akan dipantulkan. Nah, di sini akan dipantulkan dan disesuaikan sesuai panjang gelombang masing-masing. Kemudian akan masuk ke detektor dan akan dibaca ke detektor lalu akan mulai terbaca di monitor teman-teman. Oke. Nah, ini merupakan gratingnya tadi ya, teman-teman. Jadi, setelah sinyal tersebut dipantulkan, itu akan disesuaikan dengan masing-masing panjang gelombangnya. Kemudian akan terbaca di detektor seperti ini nih hasilnya. Jadi, dia punya karakteristiknya masing-masing nih, bentuk-bentuknya ini nanti akan terbaca sebagai apa, sebagai apa. Nah, informasi apa saja sih dari Raman spektroskopi yang akan teman-teman tahu? Nah, yang pertama, dia itu akan membaca mengenai karakteristik dari Raman frekuensi. Ini maksudnya apa? Nah, karena tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya alat Raman ini, dia akan mengetahui bahwa setiap senyawa itu pasti punya bentuknya masing-masing. Jadi dia bisa tahu nih komposisi material dari sampel teman-teman itu apa. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita bisa tahu perubahan dari Raman peak itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan measurement, itu kan pasti sudah akan ada hasilnya ya teman-teman, itu senyawa apa. Nah, taunya senyawa itu apa? Itu karena kita punya template-nya teman-teman, kita punya library-nya. Jadi kalau misalnya sudah tahu library-nya apa dan hasil teman-teman apa, ternyata hasilnya itu peak-nya itu agak geser ke kanan atau ke kiri, itu dia mengindikasikan sesuatu. Nah, kira-kira apa nih Sobat Intens? Nah, kalau misalnya si peak kita itu geser ke kanan, itu artinya terjadi penambahan tekanan dan suhu pada material teman-teman. Sedangkan kalau geser ke kiri, itu artinya terjadi pengurangan tekanan atau suhu dari material teman-teman juga nih. Kemudian yang ketiga, polarisasi dari Raman peak. Jadi semakin runcing dari peak teman-teman, ini akan mengindikasikan bahwa sampel teman-teman itu bersifat kristal yang simetris. Sementara apabila dia semakin tumpul atau semakin rendah, itu akan mengindikasikan bahwa itu merupakan kristal yang asimetris. Kemudian dari lebar Raman peak-nya ini juga bisa terbaca nih teman-teman. Kita juga bisa tahu semakin lebar dia itu berarti kualitas kristalnya itu semakin lemah. Apabila dia semakin sempit, itu berarti artinya kristalnya itu semakin tinggi seperti itu. Kemudian kita juga bisa tahu nih intensitas.
dari material teman-teman. Kalau misalnya sampel teman-teman itu ternyata dia tinggi, lebih tinggi peaknya, itu berarti materialnya itu di situ lebih banyak, sinyalnya lebih kuat, seperti itu. Oke, ini merupakan contoh pembacaan dari sampel biologi. Nah, dari pembacaan sampel biologi ini kita bisa tahu nih, ternyata dia ada kandungan-kandungan sendiri dan dia itu punya karakteristiknya masing-masing dan bisa terbaca. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman kalau punya sampel biologi, kita itu juga bisa tahu nih, misalnya di sampel tersebut itu ternyata sudah ada biomarkernya atau dia ada kandungan proteinnya, kita juga bisa tahu dia mengandung apa saja. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke yang bab ketiga mengenai pilihan laser yang bisa digunakan. Nah, sebelum kita memilih laser, kita harus tahu nih dari sampel teman-teman itu sifatnya seperti apa. Apakah dia organik, apakah dia anorganik, apakah dia sampel farmasi. Nah, biasanya kita akan mulai pada wavelength yang ini nih, teman-teman, laser hijau. Nah, sebetulnya kita punya banyak pilihan nih, ada laser biru, laser hijau, atau yang UV, infrared, ada banyak. Tapi biasanya aplikasi yang paling luas atau yang paling direkomendasikan untuk pertama kali kita coba itu yang laser hijau. Nah, laser hijau ini biasanya dia bisa untuk measuring sampel-sampel teman-teman yang inorganik, material, dan karbon. Ini tuh di wavelengthnya 514 dan 532. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sampel farmasi nih, gimana Kak? Aku punya sampel obat, mau measuring, tapi mau pakai laser yang mana itu ya Kak yang paling baik? Nah, yang paling cocok untuk laser untuk sampel farmasi teman-teman itu yang ini nih teman-teman, yang near infrared di 785 dan 830. Ini juga bagus untuk sampel organik. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Nih, kalau misalnya punya sampel dan mau measuring itu harus disesuaikan dengan lasernya ya teman-teman. Nah, ini adalah laser yang akan dipasang di alat raman kita. Ini merupakan banyak pilihan nih teman-teman. Kita bisa sesuaikan dengan sampel teman-teman. Nah, dan laser ini tuh juga tersedia di UV dan near infrared tadi ya, yang di depan tadi. Dan laser itu juga bisa dipasang sampai 5 di alat raman teman-teman nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya alat raman, aduh Kak, tapi mau buat sampel macam-macam gimana ya? Nggak usah khawatir karena di alat raman ini kita bisa pakai berbagai macam laser. Dan dia itu switchingnya mudah teman-teman. Jadi nggak perlu setting-setting lagi. Jadi langsung di softwarenya teman-teman itu langsung bisa. Nah, ini adalah pemasangan lasernya nih. Ini adalah alat ramanya ya tadi teman-teman sudah lihat di depan. Nah, ini di bagian belakangnya. Jadi dia bisa dipasang 5 hingga 6 laser sekaligus. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya ke depannya kalau misalnya alat raman saya ini mau buat aplikasi material, misal, tapi sekarang masih dipakai buat farmasi nih gimana Kak? Nggak apa-apa. Jadi kita bisa pakai banyak laser di satu alat raman spektroskopi teman-teman. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus pakai laser yang sesuai dengan sampel teman-teman? Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampel polyimide nih, dia di measuring di wavelength 514 nanometer, hasilnya seperti ini. Nah, jelas beda ya sama kalau misalnya kita pakai laser yang UV. Jelas beda nih hasilnya. Karena untuk yang laser 514 ini, kita lihat nih di sini, oh kok ada gunung ya Kak? Nah ini adalah fluoresensi. Kalau misalnya di alat Raman, fluoresensi itu adalah noise teman-teman. Jadi kita nggak perlu sinyal fluoresensi karena kita maunya sinyal Raman kan. Nah ini tuh jelas mengganggu nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa tahu nih, misal di depan sini itu ada informasi apa ya. Nah kalau pakai laser yang sesuai kan kita juga jadi bisa tahu nih di depan sini ternyata ada sinyal-sinyalnya nih. Nah, ini itu jelas penting ya teman-teman kalau misalnya kita mau measuring dengan alat Raman karena sampel kita kan kita mau tahu nih di sini ini ada apa. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kita jadi nggak tahu. Nah, jadi itulah kenapa kita harus pakai
laser yang sesuai dengan sampel kita. Oke, atau misalnya nih teman-teman, kalau laser itu kan dia fokus pada satu titik, point fokus. Nah, kalau misalnya teman-teman mau atur fokus dari poin ke line ini juga bisa nih teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus ubah dari poin ke line? Nah, ini tujuannya adalah kita untuk mereduce dari energi energi dari laser teman-teman. Jadi dengan dari point ke line ini jelas kita jadi bisa cepat ya nge-scan nge-mapping dari sampel teman-teman. Jadi dia lebih cepat dan lebih bisa aman sampelnya, nggak perlu ada damage. Oke, kita masuk ke bab yang keempat, yaitu sampel preparasi. Preparasinya itu seperti apa? Nah, ini sebelumnya kita bisa lihat nih teman-teman, ini merupakan chamber dari alat Raman spektroskopi. Jadi di sini kita bisa taruh sampelnya di sebelah sini ya teman-teman. Nah, biasanya, umumnya itu sampel untuk kita lakukan measuring di Raman spektroskopi itu tidak butuh preparasi nih. Jadi kita bisa langsung taruh aja nih sampel teman-teman di stage-nya, stage plate-nya. Kita bisa langsung taruh, kemudian dijepit aja. Nah, ini stage-nya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini stage-nya nih. Nah, di stage ini di mana kita bisa menaruh sampel teman-teman. Nah, di sini stage-nya ini bisa kita tarik, teman-teman. Jadi kalau misalnya, kan ini di dalam nih, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, Kak, aku mau melihat secara jelas mau masangnya. Ini bisa digerakin kok, bisa mundur ke teman-teman, ke arah teman-teman, kemudian kita bisa klem, dijepit ya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampel dengan slide glass, itu bisa langsung pakai aja, ditaruh di sini. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya sampel aku itu dia berupa powder atau dia partikel-partikel gitu Kak? Nah, nggak usah khawatir, kita bisa bisa lakukan measuring dari sampel teman-teman kalau dia itu powder. Nah, caranya itu kita hanya perlu siapkan powdernya itu sedikit aja, ditaruh di bawah di tempat stage-nya itu. Nah, kalau misalnya sampel kita itu adalah liquid, gimana nih, Kak? Nah, kalau liquid ada salah satu teknik yang saya itu sempat baca kalau misalnya dia itu tinggal ditetesin aja nih ke slide sekitar 1 hingga 10 mikroliter, kemudian kita biarkan dia itu sampai kering dulu. Nah, setelah itu, eh, kan biasanya teman-teman kalau misalnya ada tetesan air kemudian dibiarin kering itu kan ada bekasnya nih pinggir-pinggirnya. Nah, itu merupakan covering effect, di mana di situ kalau misalnya kita lakukan pengukuran dengan alat Raman di bagian yang pinggir ini, itu dia memiliki sinyal yang paling kuat nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di alat Raman spektroskopi kita bisa tembakan lasernya di daerah tersebut. Oke. Terus keluar ya hasilnya ini Raman spektrumnya teman-teman. Nah, kalau misalnya sampel teman-teman ini merupakan sampel yang dia itu nggak rata, gimana nih Kak? Nah, nggak perlu khawatir juga nih teman-teman kalau misalnya sampelnya itu nggak rata karena kalau di alat Raman, khususnya di brand Renishaw, kita punya teknologi yang namanya live track. Nah, di situ sebenarnya live track ini apa Kak? Nah, live track itu di mana stage-nya ini dia akan autofokus. Jadi setiap daerah yang dia itu punya lembah dan gunung itu pasti stage-nya akan menyesuaikan dengan fokus dari lasernya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini merupakan hasil dari pembacaan sampel yang dia itu tidak rata. Jadi bisa ya, kita bisa tahu nih, oh ternyata di daerah-daerah ini itu dia punya kandungan senyawa kimianya masing-masing. Jadi tetap bisa tahu nih, nggak perlu bingung-bingung nih teman-teman kalau misalnya sampelnya itu dia nggak rata atau bentuknya itu nggak beraturan. Jadi tetap bisa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih punya sampel yang Kak, aku nggak mau kalau misalnya sampelnya itu dikeluarin, sampelnya biar di dalam wadah aja bisa nggak Kak? Nah, jawabannya bisa, karena dari alat Raman ini kita bisa tahu nih, ini adalah contoh dari sampel
grafin yang ada di dalam gelas vial. Jadi teman-teman bisa tahu di dalam wadah ini itu dia mengandung apa sih. Jadi bisa langsung ditembakkan laser ke wadahnya itu dan dia akan bisa membaca apa yang terbaca di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang di biologi nih, Kak, kalau misalnya aku punya sampel sel atau jaringan gimana ya? Nah, boleh juga nih teman-teman bisa untuk sampel sel nih, misal kalau selnya itu dia udah ada di slide glassnya teman-teman nih, bisa langsung di measuring. Atau mungkin sampel teman-teman, sampel selnya itu dia tersuspensi atau ada di dalam liquid. Nah, itu kita bisa gunakan laser trapping atau gel matrix supaya sel teman-teman itu nggak goyang kemana-mana. Jadi kita bisa lakukan pengukuran. Nah, kemudian kita juga bisa pakai preparasi metode formalin atau metanol. Nah, ini sebetulnya preparasinya itu nggak yang ribet-ribet ya. Jadi preparasinya itu yang umum-umumnya teman-teman gunakan di lab teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya di biologi nih, kita mau fokus ke morfologinya. Jadi kita bisa pakai preparasi dengan formalin. Atau kalau teman-teman mau, Kak, aku mau fokusnya itu ke pembacaan proteinnya. Nah, bisa nih kita pakai yang methanol fixation, pakai metanol. Atau kalau misalnya teman-teman nih punya sampel jaringan. Nah, ini juga bisa nih jaringannya itu langsung disiapkan, langsung ditaruh di bawah alat Raman di mikroskopnya itu langsung bisa dianalisis. Kemudian atau kita preparasinya dengan dibekukan dulu itu juga bisa. Atau mungkin teman-teman nih yang biasanya di biologi kan kita punya biobank ya yang ada di slide glass yang merupakan sampel jaringan awetan. Nah, itu juga bisa teman-teman, bisa pakai langsung aja sampel jaringan teman-teman. Nah, kita masuk nih ke aplikasi apa saja yang bisa kita terapkan di alat Raman spektroskopi. Nah, yang pertama nih ada aplikasi mikroplastik. Nah, teman-teman, wah ternyata ini adalah mikroplastik yang ada di dalam air minum kemasan. Wah, ternyata ada nih mikroplastik di dalam air minum kemasan teman-teman. Nah, kalau misalnya mau tahu nih, kita penasaran ada enggaknya mikroplastik di suatu cairan. Nah, ini contohnya di air minum kemasan itu teman-teman juga bisa tahu nih, ini ternyata dia sebagian besar itu mikroplastiknya itu yang polipropilen dan kalsium karbonat. Ini bisa kita tahu ya teman-teman, ada setiap senyawa kimianya itu bisa terbaca dari alat Raman dan kita itu bisa bedakan warnanya masing-masing dan bisa langsung dibaca dari alat Raman spektroskopinya nih. Oke, ini masih di aplikasi mikroplastik. Misalnya teman-teman penasaran nih, Kak, sebetulnya di eh, air hujan itu ada mikroplastiknya enggak ya? Nah, ini kita bisa tahu nih. Ini merupakan contoh dari sampel air hujan. Nah, ini kita bisa tahu nih, oh ternyata yang di lingkaran merah ini dia merupakan polietilen. Kemudian yang warna kuning ini, yang warna oranye ini adalah PTFE. Nah, ini kita di alat ramahnya ini kita juga bisa tahu nih bentuk dari Raman shift-nya itu seperti apa, grafiknya seperti apa. Nah, ini, oh iya teman-teman, ini hasil dari pembacaan yang tadi itu ya, yang di overlay dengan library-nya Raman. Nah, jadi kita bisa tahu nih setiap, kalau misalnya dia ketemu ada senyawa kimia, dia itu bisa tahu senyawa kimia apa saja yang ada di dalam sampel teman-teman. Dan ini resolusinya cukup kecil ya teman-teman. Ini di bahkan secara dari resolusi mikrometer pun kita bisa tahu nih teman-teman. Oke, ini teman-teman yang belajar farmasi nih pengen tahu kalau misalnya di sampel teman-teman itu dia itu obatnya mengandung apa. Nah, ini kita bisa tahu ya teman-teman dari eh, dia ini mengandung apa. Yang hijau ini ternyata dia mengandung aspirin, yang merah ini ternyata mengandung kafein. Nah, dari gambar yang ini mungkin teman-teman dari farmasi juga pasti tahu yang disebut disolusi. Disolusi itu mungkin teman-teman yang kalau yang belum tahu itu cara pengujian seperti apa
Obat teman-teman kalau misalnya dia itu bereaksi dengan tubuh manusia. Jadi di lambung atau di usus kan biasanya sudah eh, ter bereaksi ya teman-teman. Nah, kita mau tahu nih sepertinya morfologinya itu akan seperti apa kalau misalnya sudah bereaksi dengan tubuh manusia. Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman. Kita bisa tahu morfologinya ada perubahan-perubahan apa. Nah, ini kita bisa tahu, oh ternyata memang dia itu bisa berubah dengan adanya disolusi tersebut. Dan kita juga bisa tahu seperti apa distribusi dari kandungan-kandungannya. Nah, ini kita gunakan di laser 785 nanometer. Oke, teman-teman juga kalau misalnya penasaran di eh, sel atau jaringan, ini contohnya nih teman-teman, ini adalah sampel dari tulang mandibula manusia. Jadi kita bisa tahu nih, dari tulang mandibula ini dia itu kandungan material dari kandungan mineralnya itu bagaimana ya Kak? Nah ini nih, semakin dia merah, nih daerah-daerah yang merah ini dia mengandung mineral yang tinggi, dan semakin dia ke arah biru, dia mengandung mineral yang eh, rendah ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih distribusi mineral dari tulang mandibula manusia. Kemudian yang ini masih sampel yang sama nih, tulang mandibula manusia. Nah, teman-teman juga bisa tahu nih topografi dari tulang itu sendiri. Nah, ini contohnya kita tarik garis nih ya, teman-teman. Nah, itu kita bisa tahu nih di daerah yang kita tarik garis ini topografinya itu seperti apa. Oh, ternyata ini punya kedalaman sekian, sekian. Nah, kita juga bisa tahu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belajar di Earth Science nih, bisa nggak ya Kak kita pakai alat ramah spektroskopi? Jawabannya adalah bisa. Ini adalah contoh dari pembacaan mineral dari batu Tiger Eye. Jadi kita bisa tahu juga nih kandungan-kandungan mineral distribusinya itu seperti apa dan kandungannya itu apa saja. Nah ini bisa tahu nih yang merah itu yang quartz, yang biru biotite, dan yang hijau ini cassiterite. Nah ini teman-teman lakukan measurementnya di ini sampel ini dilakukan di laser 532 nanometer gitu. Nah, ini merupakan ini masih di aplikasi yang sama ya teman-teman, tapi ini beda sampel. Ini adalah sampel semen. Jadi kita bisa tahu nih kandungan-kandungan semen ini apa saja, apakah dia mengandung ferit, apakah dia mengandung kalsium karbonat. Nah, ini kita bisa tahu nih tiap warnanya itu juga mewakili senyawa kimianya masing-masing. Oke, ini juga masih sama ya teman-teman, pakai laser yang 532 nanometer. Oke, misal nih teman-teman punya sampel yang dia itu di coating atau dilapisi. Nah, itu Kak aku mau tahu dari coatingnya itu dia mengandung apa saja. Nah, ini bisa nih teman-teman. Kita bisa tahu nih dari coatingnya itu dia mengandung apa saja. Ini misalnya dia itu yang hijau itu apa dan yang warna ungu itu apa. Kita jadi bisa tahu nih distribusi dari titanium nitrit dari eh, coating teman-teman, sampel coating teman-teman. Ini juga masih sama, dia pakai di laser 532 nanometer, yang laser hijau tadi ya teman-teman, yang general. Ini juga kita juga bisa tahu nih dari hasil Raman shift-nya itu seperti apa. Oke, kemudian teman-teman kalau misalnya belajar di bidang material nih di eh, teknologi di baterai teknologi, nah ini kita juga bisa tahu seperti apa perbedaan dari baterai yang sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Nah ini jelas ada bedanya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada distribusinya yang warna ungu bahwa ternyata dia itu kandungan litiumnya itu sudah berubah, ada delitiasi di dalamnya. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman yang belajar di bidang baterai nanti bisa membandingkan antara baterai yang sudah lama digunakan dan yang apakah dia masih lama atau baru seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman ini distribusinya seperti apa. Nah ini masih di aplikasi baterai teman-teman. Ini kita bisa tahu juga nih persen dari kandungan pemetaannya.
Ini misalnya dari anoda baterai. Jadi kita bisa tahu nih natural graphite-nya dia itu berapa persen, kemudian karbon hitamnya dia itu berapa persen ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau, "Ah, Kak, aku mau tahu distribusinya, tapi juga pengen tahu persen dari kelimpahannya itu seperti apa." Nah, itu kita bisa tahu juga ya teman-teman. Ini ini juga nih bisa tahu dari Raman shift-nya itu bentuknya akan seperti apa. Oke, ini yang menarik nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di dunia forensik nih, eh, pasti juga pengen tahu kan kalau misalnya, oh ternyata ini kita bisa tahu nih dari uang nih, ini teman-teman. Ini merupakan sampel uang, di mana kita pengen tahu ini apakah dia uang asli atau palsu, atau ini bisa tahu ya dari, kita pasti tahu dari kandungannya itu, dari uang asli itu pasti akan memiliki kandungan yang berbeda dari uang palsu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau tahu dari sidik jari orang nih, ini contoh dari sampel sidik jari orang yang ternyata itu dia habis pegang kokain. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini kokain dan ini adalah sidik jari manusia. Jadi kita bisa tahu ini itu siapa seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga pengen tahu nih kalau misalnya apakah itu tanda tangan palsu atau asli. Nah, ini akan ada bedanya ya, teman-teman. Ini kita bisa tahu nih dari tinta itu apakah dia tariknya turun dulu atau naik dulu. Itu kan pasti setiap orang kalau misal punya tanda tangan kan pasti beda-beda ya. Nah, kalau misal ditiru kan pasti orang yang niru itu juga pasti otomatis akan berbeda lihatnya, cara membuatnya seperti itu dan seperti apa kandungan dari tinta yang mereka gunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, Kak, sudah selesai, teman-teman. Untuk presentasi dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Adela atas sharing session mengenai Raman spektroskopi kepada Sobat Intens. Sangat jelas dan sangat lengkap ya Sobat Intens. Jadi kita sama-sama jadi tahu nih apa itu Raman, kemudian instrumentasinya bagaimana, serta aplikasi dari Raman spektroskopi ini untuk apa saja. Nah, tentunya Sobat Intens di sini sudah ada banyak sekali Sobat Intens yang sudah bertanya. Melalui kolom chat, ini sudah ada banyak sekali. Bagi Sobat Intens yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa juga raise hand ya, Sobat Intens. Nah, di sini sudah ada Kak Gani Subrata, udah raise hand. Nah, sebelum memulai sesi tanya jawab, di sini saya izin untuk bertanya dulu nih kepada Kak Adela. Apakah Kak Adela sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Intens? Halo Kak Adela, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak? Oke, siap. Udah siap ya, Kak ya? Ini ada banyak sekali pertanyaan dari Sobat Intes dan semua pertanyaan dari Sobat Intes akan dibantu dijawab oleh Kak Adela karena ini waktunya masih banyak Sobat Intes. Jadi masih bisa diskusi tentang Raman spektroskopi kepada Kak Adela. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Kami memberikan kesempatan kepada Kak Gani Subrata untuk bertanya langsung kepada Kak Adela. Kepada Kak Gani boleh untuk di-unmute ya, Kak Gani. Silahkan, Kak. Oke, halo, apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Kak? Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Selamat pagi, Kak Adela. Perkenalkan, saya Gani, saya mahasiswa Universitas Brawijaya. Sebelumnya terima kasih, Kak, atas sharingnya yang luar biasa, banyak sekali ya yang bisa saya dapatkan mengenai spektroskopi Raman ini. Tapi saya ingin bertanya beberapa hal, Kak. Saya ada dua pertanyaan, Kak Adela. Yang pertama dari instrumen Raman spektroskopi ini, bagaimana caranya untuk memverifikasinya dari instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, apakah tadi kan sudah dijelaskan ya banyak sampel yang bisa digunakan, banyak sampel yang bisa diukur dengan spektroskopi Raman ini. Tetapi apakah ada keterbatasan dari spektroskopi Raman dalam menentukan, mengidentifikasi sampel tertentu? Itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gani untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya mau tanya nih, untuk yang pertanyaan pertama tadi itu maksudnya verifikasi dari senyawa kimianya begitu ya? Iya Kak, verifikasi dari instrumennya sebetulnya. Verifikasi dari instrumennya. Iya. Oke, untuk verifikasi dari instrumennya itu
Sebetulnya dari Raman spektroskopi ini dia punya library-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tahu di NCBI, itu dia juga punya library kan. Nah, itu di alat Raman itu juga punya library-nya sendiri. Jadi setiap pembacaan bentuk senyawa kimia itu pasti akan berbeda dan sudah ada di library Raman spektroskopi seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Gani ini punya sampel, sudah di measurement dengan alat Raman, dia ketemu bentuk senyawa kimianya itu seperti apa. Nah, dari alat Raman itu kemudian kita bisa sesuaikan dengan yang ada di library. Itu dia kecocokannya itu pada senyawa kimia tertentu. Seperti itu. Apakah sudah menjawab Kak Gani? Boleh menanggapi nggak ya, Kak? Oh, boleh silakan. Kalau misalnya sampelnya itu nggak ada di library-nya itu bagaimana, Kak? Nah, kalau misalnya sampelnya itu nggak ada di library nih, itu kita bisa untuk add di library-nya tersebut. Jadi kalau misalnya berarti sampel baru kan ya. Jadi kita juga bisa eh, taruh di library kita, kita tulis itu merupakan sampel baru seperti itu. Jadi itu merupakan sampel kakak, sampel yang baru begitu. Oke, Kak, terima kasih. Sudah jelas. Oke, Kak. Oh iya, tadi yang pertanyaan kedua apa ya, Kak? Maaf, bisa diulang? Oh iya, Kak. Tadi yang kedua mengenai keterbatasan sampelnya, Kak, dari Raman spektroskopi. Oke, mengenai keterbatasan sampel, sebetulnya itu kalau dari alat Raman, dia itu cenderung bisa banyak sampel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu unsur kimia pun kita juga bisa cover karena kita bisa tahu dari senyawa kimianya itu sendiri. Kalau misalnya untuk keterbatasan sendiri, saya rasa masih luas ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman, mungkin kalau misalnya di sampel teman-teman itu ternyata farmasi itu kan biasanya dia ada selaputnya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa di kikis dulu jadi kita bisa tahu di dalamnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita perlu sesuaikan terus nih sama sampel teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masih nggak bisa kebaca gitu, kita bisa atur untuk kekuatan lasernya gitu. Oke, Kak Adela, sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Gani. Baik, terima kasih banyak Kak Gani atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Adela atas jawabannya. Sudah clear ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua, ada yang resen lagi dari Sobat Intens yaitu Kak Muhammad Fahri. Kepada Kak Muhammad Fahri, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan untuk unmute. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Apakah kedengaran Kak? Terdengar Kak? Halo, halo, sudah kedengaran? Sudah terdengar Kak. Baik Kak, sini saya punya dua pertanyaan nih. Kalau misalnya itu dalam penggunaan Raman spektroskopi untuk analisa kuantitatif, apakah ada batas minimal konsentrasi atau limit of detection yang dapat dideteksi secara akurat? Dan misalnya ada, apa faktor yang paling memengaruhi batas tersebut? Oke, Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ini Kak Muhammad Fahri udah belajar banyak ya. Maksudnya dari limit itu maksudnya dari persennya atau bagaimana nih, Kak? Bisa diulang Kak? Untuk limitnya sendiri itu maksudnya dari limit persen hasilnya atau seperti apa ya nantinya yang dimaksud Kak? Eh, Maksudnya itu limit konsentrasi sampelnya kan misalnya kalau di alat instrumen AAS kan itu konsentrasinya tidak boleh terlalu tinggi Kak karena ada batas alatnya untuk mendeteksi. Jadi perlu preparasi sampel untuk mengencerkan konsentrasinya. Nah, kalau untuk Raman sendiri itu apakah ada batas konsentrasi untuk sampelnya atau bisa langsung saja kita analisa Kak? Oke, ini pertanyaannya keren juga ya nih Kak Fahri. Kalau misalnya untuk di alat Raman sendiri itu dia tadi yang saya sebut kalau misalnya dia itu justru tidak perlu preparasi atau umumnya itu malah bisa langsung kita langsung gunakan. Itu bisa langsung aja Kak Fahri. Kita bisa langsung gunakan alat Ramannya karena fokus dari alat Ramannya itu kita mau tahu senyawanya dan pada umumnya kita bisa aja langsung pakai alatnya untuk measuring sampel Kak Fahri. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi Iya, tidak ada batasan spesifiknya ya Kak. tidak ada Kak. Kalau bertanya satu lagi boleh Kak? Silakan Kak Fahri, boleh boleh. Jadi kalau apakah alat Raman ini bisa diterapkan untuk analisis kualitas air atau logam berat secara langsung atau tetap butuh teknik lain Kak seperti AS? Kualitas air dan logam berat ya Kak.
Iya, Kak. Oke, kalau untuk kualitas air tadi yang saya juga sempat sebutkan kalau misalnya dia itu tidak ada water issues, jadi kita bisa langsung gunakan misal kakak punya sampel air nih, nah itu bisa langsung kita lakukan measuring di alat ramannya tuh. Kemudian untuk logam berat juga bisa, karena kalau misalnya di logam berat itu kan dia punya senyawa kimianya masing-masing. Nah dari alat raman sendiri itu dia juga bisa langsung coba coba ukur dan kita bisa langsung tahu tuh dari uh, sampel kakak dari logam beratnya itu apakah dia mengandung senyawa tertentu itu juga bisa langsung digunakan Kak. Oh, jadi bisa juga ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih juga Kak Fari. Baik, terima kasih Kak Adela dan terima kasih juga Kak Muhammad Fahri atas pertanyaannya. Saya izin untuk menambahkan juga ya Kak Muhammad Fahri. Jadi untuk analisa logam berat di dalam air itu memang disarankan menggunakan AAS atau ICP seperti itu. Kenapa? Karena memang dari limit deteksinya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap instrumen pasti memiliki limit deteksi ya tentunya ya. Dan untuk AAS memang dia lebih sensitif sehingga untuk khusus logam berat dan logam-logam yang lainnya di air, apalagi air minum seperti itu, memang disarankan menggunakan AS, bisa menggunakan graphite furnace ataupun ICP. Nah, untuk selanjutnya Kak, ini ada Kak Dinalia. Kak Dinalia juga raise hand ya untuk bertanya langsung kepada Kak Adela Friliana. Kepada Kak Dinalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak Wiwin. Terima kasih kepada Mbak Adela atas penyajian yang sangat menarik. Saya sangat awam terhadap spektroskopi Raman. Cuman saya mau bertanya, tadi dijelaskan bahwa di spektroskopi Raman itu mempunyai library. Yang mau saya tanyakan, apakah untuk pengujian secara spektroskopi Raman ini kita tidak memerlukan baku atau standar seperti pada pengujian instrumen lainnya. Terus yang kedua, uh, kalau tidak salah tadi di penjelasan awal saya melihat ada beberapa peak, misalnya H2PO4 min itu muncul 2 kali pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, apakah pada hasil dari spektroskopi Raman ini yang kita lihat ini adalah bentuk peaknya, tapi bukan pada misalnya panjang gelombangnya, misalnya pada FTIR. Kan ada panjang gelombang tertentu itu khas untuk gugus fungsi tertentu. Nah, itu maksud saya. Terus yang ketiga tadi menyinggung tentang bahwa spektroskopi Raman ini bisa dilakukan pengujian secara langsung. Apakah maksudnya misalnya saya penasaran nih ini daun atau tanaman tertentu, saya penasaran isinya apa-apa saja, apakah bisa langsung diuji secara langsung di spektroskopi Raman, apakah langsung terbaca, oh ternyata ini ada alkaloidnya, flavonoidnya, dan lain-lain. Terima kasih Kak Adela. Oke, terima kasih Kak Dinalia. Untuk bakunya sendiri itu, untuk raman sendiri itu biasanya memang ada bakunya. Jadi kalau misalnya mau kita lakukan verifikasi awal itu biasanya kita pakai silikon untuk bisa uh, tahu kalau misalnya alat ramannya itu masih baik digunakan atau tidak. Jadi kita perlu untuk selalu dicek seperti itu. Nah, terus kalau misalnya, maaf tadi yang pertanyaan kedua apa ya sebelum uji yang daun? Dalam ini Kak, yang apa? Dalam penjelasan awal ada saya lihat di slide-nya itu misalnya H2PO4 tadi itu peak-nya itu muncul 2 kali. Oke, Kak Dinalia tadi untuk sampel yang awal dijelaskan itu kan di H2PO4-nya itu dia muncul 2 kali. Nah, sebetulnya untuk sampel tersebut itu dia merupakan sampel dari fertilizer dan biasanya fertilizer itu pasti dia punya kandungan yang lebih kuat. Nah, jadi dia punya peak-nya itu yang paling tinggi seperti itu dan ke, kenapa untuk muncul 2 kali? Sepertinya ya memang karena dia itu fertilizer, jadi dia bisa muncul 2 kali. Seperti itu, Kak. Oke, untuk saya mau jawab yang pertanyaan ketiga ya, yang uji daun tadi. Nah, untuk uji daun itu sebetulnya karena alat raman ini dia bisa langsung dilakukan measurement, jadi saya rasa bisa langsung dicoba. Bu, kalau misalnya mau coba apakah di dalam daun tersebut itu ada kandungan senyawa kimia tertentu. Baik, terima kasih Kak Adela atas penjelasannya. Ya, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Dinalia yang sudah bertanya secara langsung kepada Kak Adela. Karena sudah tidak ada yang raise hand lagi, maka saya izin untuk membacakan pertanyaan ya Kak dari kolom chat yang sudah masuk.
Yang pertama, ada pertanyaan dari Kak Rismawati. Jika kita tidak tahu identitas suatu sampel, bagaimana saat pemilihan penggunaan laser? Silahkan Kak Adela. Oke, terima kasih untuk Kak Rismawati atas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu identitasnya nih, kita bisa mulai dari yang tadi saya rekomendasikan untuk pakai laser yang hijau. Itu biasanya laser yang paling general dan biasanya kalau teman-teman beli alat Raman spektroskopi itu wajib punya yang laser warna hijau karena dia biasanya dia itu eh, sinyal yang dihasilkan itu lebih kuat dan fluoresensinya itu lebih rendah. Jadi itulah kenapa kalau kita mau mulai dari sampel dan tapi tidak tahu karakteristik sampel kita itu seperti apa, kita bisa mulai dari yang warna hijau, laser yang hijau yang 532 nanometer tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Adela dan Kak Rismawati. Sudah jelas ya Kak ya bahwa kita wajib yang memiliki laser yang hijau, terutama untuk identitas sampel yang belum kita ketahui. Seperti itu. Nah, selanjutnya Sobat Pintes, tadi mungkin ada Sobat Pintes yang bertanya mengenai pengujian Raman spektroskopi. Nah, untuk pengujian Raman spektroskopi ini di PT Integrasi Institut melayani pengujian Raman. Jadi ketika Sobat Intens ada yang ingin mengujikan sampel Raman, mungkin nanti dapat menghubungi admin kami dan akan kami teruskan ke PT Integrasi Lab Indonesia. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Dadan Hadian. Kak, Raman berdasarkan vibrasi molekuler dari sampel. Lalu apa perbedaan Raman dengan FTIR? Kemudian, apakah Raman ini bisa digunakan untuk analisa kuantitatif? Apakah perlu standar pembanding? Terima kasih. Silahkan Kak Adela. Oke, terima kasih untuk Kak Dadan Hadian untuk pertanyaannya. Perbedaannya dari FTIR, kalau FTIR itu dia lebih fokus dari yang tadi saya sebutkan di awal mengenai interaksi cahaya, itu dia lebih fokus ke absorption. Dan kalau Raman ini dia fokusnya dia itu kan ke scattering. Nah, jadi kalau misalnya absorption biasanya untuk sampel yang dia berbahan liquid atau biologi itu FTIR masih eh, kurang bagus. Malah kalau biasanya kalau buat liquid itu cenderung tidak bisa. Tapi kalau untuk alat Raman ini dia bisa untuk sampel yang liquid. Terus kalau misalnya dia di Raman itu bisa analisa kuantitatif itu jawabannya bisa. Nah, untuk sarannya untuk standar pembandingnya itu biasanya kalau pembandingnya itu kita lebih ke memang ada di library-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari library-nya dia itu kuantitatif itu kan berarti tadi ada yang bentuknya kalau misalnya peak-nya itu dia geser ke kanan atau ke kiri itu akan menggambarkan seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat melalui dari library-nya itu template awalnya itu seperti apa. Nah, kita bisa bandingkan dari situ. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Adela Friliana atas jawabannya dan Kak Dadan sudah jelas ya Kak ya bahwa Raman ini bisa digunakan untuk analisa kuantitatif. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Fadli Irmawan. Pertanyaannya adalah apa saja preparasi yang diperlukan untuk mengetahui komponen senyawa penyusun suatu larutan? Apakah perlu kurva standar dan seberapa akurat hasilnya dibandingkan dengan GC-MSMS, Kak? Mohon maaf, Kak Adela masih di mute ya. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, ini untuk pertanyaannya ini sudah sangat advance ya. Mungkin saya masih kurang pengalaman untuk di GCMS atau AMS, tapi akan saya coba untuk jawab. Untuk apakah kita harus preparasi untuk suatu larutan? Nah, itu sebetulnya tergantung dari sampel teman-teman pakai seperti apa. Nah, kalau misalnya Raman itu biasanya dia bisa langsung dipakai saja. Yang penting dia nggak tidak ada kontaminan tertentu, misalnya kontaminan yang ya sebetulnya sepele-sepele saja kita bisa langsung taruh saja, tapi jangan sampai yang kontaminan yang berat-berat seperti itu. Kemudian kita bisa langsung identifikasi kita kalau untuk yang alat GCMS. Mungkin saya masih belum bisa menjawab nih Kak, mohon maaf soalnya saya masih kurang pengalaman untuk di alat yang GCMS itu sendiri seperti apa dan Baik. keakuratannya itu seperti apa. Ya, terima kasih Kak. Sekali lagi saya mohon maaf ya Kak untuk yang GCMS ini sendiri. Terima kasih Kak Adela dan Kak Fadli Ilmawan. Saya izin menambahkan di segi GC-MSMS-nya ya Kak ya.
Jadi Kak, untuk GCMS-MS ini kan instrumen khusus senyawa yang volatil ya, yang mudah menguap Kak. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu senyawa atau target analisa yang Kak Fadli Irmawan inginkan. Kalau untuk senyawanya bersifat volatil, mudah menguap, memang lebih sarankan menggunakan GCMS-MS. Dan GCMS-MS ini sekali lagi perlu preparasi sampel ya Kak ya. Kecuali kalau nanti kakak analisanya headspace, itu kan bisa langsung dimasukkan saja. Tapi secara umum, GCMS-MS ini perlu perlakuan senyawa tertentu dibandingkan dengan ramalan spektroskopi yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa preparasi langsung dan bersifat non-destruktif. Kalau GCMS pasti destruktif ya Kak, karena akan ada proses ionisasi di dalamnya, seperti itu. Jadi kembali lagi berdasarkan target senyawa yang ingin Kakak analisa, seperti halnya tadi mikroplastik ya, Kak. Mikroplastik itu kan selain menggunakan ramalan spektroskopi, juga bisa menggunakan GCMS dengan menggunakan pyrolyzer. Nah, tentunya untuk GCMS-IMS ini akan ada perlakuan sampel di awal dan membutuhkan teknik pyrolyzer atau pembakaran terlebih dahulu dan sama-sama menggunakan library juga. Jadi tergantung senyawa yang ingin Kakak analisa ya, Kak ya. Nah, kemudian Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Hayatun Nisa. Kak Hayatun Nisa ini bertanya bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan pengaruh autofluorescence dalam pengukuran Raman. Apakah ada alternatif lain selain menggantikan laser? Oke, terima kasih Kak Hayatun Nisa untuk pertanyaannya. Nah, untuk bagaimana cara kita menghilangkan pengaruh fluoresensi dalam alat Raman, itu tadi bisa kita gunakan kalau lasernya tadi kan fokus ke poin. Nah, itu bisa kita ganti ke line fokus. Jadi, untuk line fokus itu dia bisa jadi lebih cepat dan bisa coba teman-teman untuk fluoresensinya apakah dia masih ada atau tidak. Nah, kalau misal masih ada, kita bisa atur dari power lasernya nih. Jadi power lasernya itu biasanya kita mulai dari yang paling rendah. Biasanya kalau dia terlalu kuat itu bisa muncul fluoresensi. Jadi kita perlu start dari power laser yang paling rendah dulu. Kemudian kalau misal selain mengganti laser ya yang itu tadi untuk kita atur dari power lasernya atau mungkin dari waktu pembacaannya. Jadi kalau misalnya eh, di alat Raman itu dia ada dia apakah dia mau membaca berapa berapa detik. Nah, itu bisa untuk kita atur dia lebih lebih cepat. Jadi kalau misalnya lebih cepat itu biasanya memang power lasernya itu jadi bisa dikurangi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Adela Friliana atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Hayatun atas pertanyaannya. Sudah jelas ya Kak ya sudah menjawab pertanyaan dari Kak Hayatun Nisa. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Ini ada Kak Raisyah Nur Atifah. Kepada Kak Raisyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Kak, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah terdengar Kak. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Kakak yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, apakah ada standar SNI, ISO, atau ASTM yang sudah diterapkan untuk berbagai macam analisa menggunakan alat Raman ini? Sebagaimana digunakan untuk pembanding hasil analisa, agar analis tidak kebingungan dengan hasil yang diperoleh. Apakah sudah sesuai ataukah melebihi standar yang seharusnya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Raisya Nur Atifah. Jadi Kak Adela, Kak Raisya ini bertanya apakah ada standar official method ya, standar official method seperti SNI, ISO, ataupun ASTM yang mungkin menyarankan ya penggunaan Raman ini khususnya untuk analisa sampel seperti itu. Oke, berdasarkan yang saya baca dan saya tahu itu kalau ISO untuk alat Raman sendiri itu sudah ada. Jadi kita bisa tahu untuk dia terminologi teknik spektroskopi permukaan Raman itu di ISO 18152. Kemudian kalau untuk di SNI-nya di Indonesia sendiri ini masih belum ada standarnya nih kalau misalnya untuk alat Raman itu sendiri. Seperti itu, Kak. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Raisya atas pertanyaannya dan Kak Adela atas jawabannya. Jadi memang kalau di Indonesia ini sendiri belum ada ya kayak SNI yang mewajibkan pengujian menggunakan Raman spektroskopi. Mungkin kalau standar internasionalnya itu sudah ada seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Muhammad Fahri.
Apa oh tadi udah dijawab pertanyaannya ya Kak ya tentang analisa logam di air seperti itu terutama. Nah, jadi kalau untuk Kak Fahri memang kalau analisa logam berat itu kan sangat kecil ya konsentrasinya Kak. Jadi memang disarankan menggunakan teknik khusus atomic spektroskopi ya seperti AS ataupun ICP. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Amaila Yuan Anggara. Apakah sampel membran elektrospun dapat dianalisis menggunakan Raman? Apakah sampel membran termasuk pada uneven surface sample? Seberapa akurat analisis dengan Raman dengan sampel membran yang mengandung polimer dan biokeramik dibandingkan dengan analisis menggunakan FTIR? Silahkan Kak Adela. Oke, terima kasih Kak Amalia untuk pertanyaannya nih. Keren banget ya pertanyaannya. Kalau misalnya untuk elektrospoon itu kita juga perlu tahu nih kalau misalnya apakah dia bentuknya uneven atau tidak. Itu tergantung dari sampel kakak. Itu pasti kita bisa lihat dulu karena kita kan ada mikroskopnya nih. Kita jadi bisa lihat dulu apakah dia itu uneven atau tidak. Kalau misalnya uneven kita bisa pakai untuk yang metode left track tadi. Nah, kalau misalnya untuk analisis Raman sampel membran yang mengandung polimer dan biokeramik dibanding dengan FTIR, ini kita bisa mungkin dari kakak sendiri bisa eh, ini kandungan dari elektrospunnya itu seperti apa? Kalau misalnya dia itu lebih apakah dia mengandung liquid atau tidak? Kalau misalnya liquid, saya sarankan untuk pakai yang Raman. Kalau misalnya tidak liquid atau mungkin dia bersifat bisa memantulkan cahaya gitu, kita bisa coba pakai yang FTIR. Tapi sekali lagi untuk alat Raman sendiri itu kita bisa coba dulu nih untuk yang polimer atau biokeramik itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adela atas jawabannya dan Kak Amaila atas pertanyaannya. Sudah menjawab ya Kak Amaila. Apakah ada tanggapan? Kalau misalkan ada tanggapan, boleh dituliskan di kolom chat ya Kak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Fadli Irmawan. Ya, pengujiannya ada di mana? Kalau untuk di pengujian Raman, selain tadi disebutkan ada di UGM, ada di UI, dan beberapa instansi seperti BRIN. PT Integrasi Lab Indonesia juga menyediakan pengujian Raman. Jadi kalau Sobat Intens ingin mengujikan sampel, dapat menghubungi admin. Nanti admin akan bantu teruskan kepada PT Integrasi Lab Indonesia. Selanjutnya dari Kak Fadli lagi, apakah DNA atau RNA juga terbaca oleh Raman? Oh, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Fadli. Untuk DNA RNA ini juga bisa terbaca ya Kak, terutama untuk DNA. Kalau RNA saya masih kurang literasi untuk pembacaan dari RNA itu seperti apa karena yang sejauh ini saya baca itu dia baru untuk DNA. Jadi kalau DNA sendiri itu kan dia pasti punya kandungan protein. Nah, seperti itu. Itu bisa terbaca oleh alat Raman. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel atas jawabannya dan Kak Fadli ya atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Karistia. Standar yang digunakan untuk penentuan unsur menggunakan Raman. Jadi, standar apa yang digunakan untuk penentuan kandungan unsur menggunakan Raman, Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Karistia. Untuk Raman sendiri itu sebetulnya dia untuk identifikasi senyawa Kak, bukan untuk unsur. Jadi kalau misalnya untuk unsur itu lebih disarankan mungkin Kakak bisa pakai micro XRF seperti itu. Kalau misalnya untuk Raman sendiri dia memang fokusnya ke senyawa. Untuk standarnya sendiri saya rasa untuk standarnya masih yang ISO tadi ya, untuk SNI-nya masih belum ada. Gitu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Nah, selanjutnya Kak, ini saya juga izin untuk membacakan lagi. Kisaran harga alatnya berapa ya Kak? Dan di lab kami belum ada agar bisa melakukan pengajuan pengadaan. Nah, Kak pada Kak Yuliatin, SPD, mungkin nanti secara spesifik bisa langsung menghubungi Kak Adela ya untuk bertanya mengenai harga serta spesifikasi ya mungkin ya Kak ya. Jadi nanti bisa di follow up lagi oleh Kak Adela. Atau mungkin Kak Adela mau menjawab pertanyaan dari Kak Yuliatin. Oh, baik, untuk Kak Yuliati nanti bisa kontak ke kami, untuk ke saya juga bisa. Nanti kontak personnya akan saya share untuk ke admin. Nanti mungkin kakak admin bisa untuk share ke Kak Yuliatin. Jadi kalau untuk harga alatnya
mengenai itu bisa didiskusikan lebih lanjut atau mungkin bisa kakak lihat di e-katalog kami. Baik, terima kasih Kak, karena memang harga alat ini kan berbeda-beda tergantung dengan kelengkapan alatnya juga, seperti itu. Jadi nanti untuk diskusi harga serta kebutuhan dari Kak Yoletin bisa langsung dengan tim dari Kak Adela, seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Kak Muhammad Khairul Jawad. Ada pertanyaan, untuk analisa baterai, sebelum dan setelah digunakan baterai, apakah Raman ini bisa analisa tanpa bongkar baterainya? Nah, jadi Kak Muhammad Khairul ini ingin analisa baterai, Kak. Nah, jadi ini tuh pengen tahu nih baterai yang sebelum dan sesudah digunakan. Apakah kita bisa mengetahui ini perbedaan antara baterai ini tanpa perlu membongkar baterai? Oh iya Kak, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Muhammad Khairul. Maaf tadi masih ke mute. Untuk kita tahu kandungan analisa baterai itu, kita memang harus dibongkar dulu karena kita akan mau komponen apa yang akan dianalisa, apakah katodenya, anodenya, atau elektrolitnya. Nanti kita bisa melakukan measurementnya, memang harus dibongkar dulu. Gitu Kak Khairul. Ini terima kasih banyak Kak Adela atas jawabannya. Jadi Kak Khairul memang harus tetap perlu dibongkar ya Kak baterainya. Karena sepertinya kalau nggak dibongkar juga susah untuk dijangkau seperti itu. Oke, selanjutnya dari Kak Cindy. Apakah sampel oli dapat dianalisa dengan Raman, seperti analisa kadar SOOT, oxidation, nitration, dan lain-lain? Dan apabila dibandingkan dengan FTIR, mana yang lebih efisien dan akurat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Cindy. Kak Cindy ya ini yang tanya. Nah, kalau misalnya untuk oli sendiri bisa untuk dianalisis pakai alat raman spektroskopi. Biasanya kalau raman itu kalau misal kita mau fokus ke carbon base compoundnya itu bisa dia lebih sensitif daripada FTIR. Tapi kalau misalnya kita mau coba ke gugus fungsional polarnya itu memang lebih bagus di FTIR. Tapi kalau misalnya teman-teman misal Kak Cindy mau coba FTIR atau Raman untuk kadar SOOT oxidation nitration itu bisa dicoba untuk di alat Raman karena dia bisa jadi pelengkap yang baik terutama untuk partikel karbon. Oke, baik. Terima kasih Kak Adela atas jawabannya dan Kak Cindy sudah menjawab ya Kak ya pertanyaan dari Kak Cindy tentang analisa Raman ini. Dan Sobat Intens, tadi mungkin banyak sekali ya Sobat Intens yang menanyakan perbandingannya dengan FTIR. Integrasi Institut juga nanti di bulan Juni akan mengadakan training FTIR. Jadi Sobat Intens nanti bisa mengikuti ya agar dapat tahu nih perbandingan dengan Raman seperti apa. Selanjutnya, ini dari Kak Fadli lagi. Apakah Raman bisa digunakan untuk mengetres suatu senyawa kimia? Di air, berasal dari mana senyawanya? Apakah bisa ngetres suatu senyawa kimia yang terbawa di dalam air? Baik, Kak, untuk pertanyaan Kak Fadli, terima kasih. Apakah Raman bisa untuk mentrans senyawa kimia di dalam air? Untuk dari senyawa kimia, kalau misalnya dia di dalam air itu umumnya bisa karena untuk Raman sendiri itu dia tidak ada isus dari air sendiri. Jadi kalau misalnya memang sampelnya itu ada di dalam air, itu bisa untuk langsung aja di measurement dengan alat Raman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adela atas jawabannya dan eh, Kak Fadli atas pertanyaannya. Jadi Kak Fadli ini sangat antusias sekali karena pertanyaannya banyak nih Kak Adela. Jadi mungkin sangat penasaran ataupun mungkin sudah berpengalaman menggunakan Raman spektroskopi. Selanjutnya ini ada dari Kak Hayatun Nisa. Misalkan tidak tersedia pustaka senyawa, apakah kita diperbolehkan menambahkan atau membuat pustaka sendiri dari senyawa kimia standar yang telah diketahui spektrumnya? Silakan, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Hayatun Nisa. Untuk ya, misal kalau misalnya ternyata kita di pustakanya itu tidak ada senyawa yang kita inginkan atau kita lagi measurement itu bisa untuk kita tambahkan sendiri. Jadi kalau misalnya kakak punya sampel ternyata dia itu belum ada di pustaka, bisa langsung ditambahkan dan kita bisa namai sampelnya itu sesuai dengan penamaan sampel yang ingin kita terapkan. Seperti itu.
Ya baik, terima kasih Kak Adela. Jadi Kak Hayatun Nisa, bisa ya kita menambahkan library jika memang senyawanya ini benar-benar senyawa baru, jadi belum ada di library seperti itu. Selanjutnya ini dari Kak Muhammad Khairul Jawad. Library ini kan ada beberapa, terkadang hasilnya itu berbeda. Maka library yang mana yang dipakai? Ini kasus XRD. Ya mungkin apakah Kak Adela bisa menjawab untuk yang XRD? Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaan Kak Muhammad Khairul. Kalau misalnya untuk XRD, saya masih kurang pengalaman ya Kak untuk di XRD, saya mohon maaf. Tapi kalau misalnya ini di Raman, dari library sendiri itu pasti dia akan muncul hasilnya berapa persen dari kesesuaian yang ada di pustaka. Jadi kita bisa sesuaikan, misal ternyata yang paling tinggi itu yang mana, nah itu bisa kita gunakan sebagai pengidentifikasian dari senyawa kita. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Adil atas jawabannya. Jadi Kak Muhammad Khairul Jawad, biasanya Kak di setiap library itu kan akan memunculkan nilai spektrum matching ya, atau seberapa match spektrum yang Kakak dapatkan dengan library. Nah, nanti bisa Kakak lihat juga, karena setiap instrumen itu pasti memiliki batas minimal matching dengan library, agar kita bisa menyimpulkan bahwa memang benar itu senyawa yang ada di dalam kandungan sampel Kakak analisa. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Fadli Irmawan lagi. Raman bisa menguji fingerprint chemical compound. Untuk fingerprint chemical compound, ini maksudnya gimana ya? Fingerprint chemical compound, apakah Raman itu bisa sebagai fingerprintnya atau kita mau membaca dari sidik jari orang ya? Jadi sepertinya ingin menganalisa fingerprint chemical compound. Jadi apakah raman ini bisa digunakan untuk mengetahui komposisi atau fingerprint yang membedakan ya antara chemical satu dengan chemical lain, Kak. Kalau untuk chemical compound itu dia pasti bisa karena tadi yang untuk aplikasi forensik itu dia bisa untuk tahu tuh kalau misalnya di fingerprint seseorang itu ada mengandung komposisi senyawa kimia tertentu, itu juga kita bisa pakai alat Raman. Kira-kira sudah menjawab belum ya ini? Oke, jadi jawabannya bisa ya Kak ya. Jadi raman fingerprint ini mungkin bisa digunakan seperti itu untuk mengetahui fingerprint chemical compound karena memang kan tadi salah satu aplikasinya untuk di forensik yang biasanya kita gunakan untuk mengetahui fingerprint dari chemical compound ini. Seperti itu ya Kak Fadli Irawan karena memang raman ini kan juga dilengkapi dengan library ya, library. Jadi memang bisa membantu untuk mengetahui chemical penyusun ya dari suatu senyawa ini seperti itu. Nah, ini mungkin dari Kak Fadli Irmawan mau menanggapi. Silakan Kak. Selamat siang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menjelaskan aja kalau fingerprint chemical compound itu kan misalnya kalau di lingkungan kita punya tahu misalnya kadar nitrogennya sekian, oksigennya sekian. Kemudian uh, kita pengen bandingkan, kita punya sampel. Lalu di sampel itu apakah sama nggak dengan fingerprint chemical yang ada di lingkungan tersebut. Jadi maksudnya kita pengen mendeteksi, mengidentifikasi apakah senyawa kita itu sama dengan di tempat itu. Nah, apakah dengan Rahman bisa menggunakan metode seperti itu saja untuk menjelaskan fingerprint chemical compound-nya? Silahkan Kak Adila mungkin bisa menjawab. Nah, jadi untuk mengetahui apakah itu senyawanya sama ya, seperti itu dari susunan senyawa yang ada di sebelumnya. Seperti itu. Baik, untuk kalau misalnya kita mau tahu dari lingkungan tersebut dengan sampel Kak Fadli mungkin sama atau tidak, kita bisa ambil sampel dari yang contohnya sebelumnya dan sampel yang sekarang itu seperti apa, dan kita lakukan pengukuran di alat ramannya itu. Nah, kalau misalnya hasil dari alat ramannya ternyata senyawanya sama, itu berarti dia bisa dikatakan bahwa itu merupakan senyawa yang sama. Namun kalau misalnya mau tahu dari kualitas dari senyawa itu apakah sama, kita juga bisa lihat dari hasil peaknya. Nah, hasil peaknya itu kalau misalnya dia ternyata peaknya yang satu lemah, berarti dia memiliki kandungan senyawa tersebut lebih lemah daripada sampel yang satunya lagi. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Adila atas jawabannya. Apakah Kak Fadli sudah menjawab nih Kak pertanyaan dari Kakak? Sudah. Berarti bisa ya? Berarti bisa. Terima kasih. Bisa. Oke. Terima kasih Kak Fadli dan Kak Adela atas jawaban serta pertanyaannya.
Ini selanjutnya Kak ada dari Kak Adia Rizky. Raman dikenal punya sinyal yang lemah dibandingkan dengan teknik spektroskopi lain. Apakah ini menjadi batasan utama Raman dalam aplikasinya, terutama untuk sampel yang konsentrasinya rendah atau kompleks? Jika iya, apakah pendekatan praktis baik teknis ataupun metode bisa digunakan untuk memperkuat sinyal? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Adia untuk eh, kalau dari pengalaman saya untuk bagaimana kita bisa menghasilkan hasil raman meskipun dia punya sinyal yang rendah, itu biasanya kita tambahkan dari laser powernya. Jadi yang tadinya kita start dari laser power yang paling rendah, kita coba untuk bisa naikin tuh untuk laser powernya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau sudah tinggi itu biasanya hasil dari peaknya itu akan semakin jelas. Baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Mungkin dari Kak Adia ada tanggapan. Kalaupun misalkan ada tanggapan, boleh disampaikan langsung ataupun boleh menuliskan di kolom chat. Selanjutnya Kak, ini ada dari Kak Hari. Apakah pada instrumen raman spektroskopi kita bisa mendapatkan raw spektra dari sampel yang kita ukur agar kita bisa analisa lebih lanjut? Kalau ada, apakah format raw spektranya disimpan dalam CSV file? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Heri. Ini untuk dari rekaman spektroskopi sendiri memang ada raw spektranya ya. Jadi kita bisa untuk analisis misal mau kita analisis di komputer lain memang bisa, tapi untuk library-nya sendiri itu pasti akan terintegrasi dari komputer yang dia itu nyambung ke alat raman spektroskopinya. Jadi memang saya sarankan kalau misalnya untuk kita tahu hasil rekaman spektranya itu seperti apa langsung di komputer yang memang terhubung dengan alatnya. Jadi memang harus terhubung. Kalau misalnya memang mau hasil raw spektranya memang bisa, akan tetapi kita tidak bisa tahu itu kandungannya apa sebelum kita lakukan analisis di komputer yang sudah ada library-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adela. Jadi Kak Hari Kurniawan, untuk raw spektranya ini bisa didapatkan ya Kak, dan biasanya itu formatnya macam-macam. Jadi bisa dipilih format yang mau ditampilkan apa. Biasanya kalau untuk gabung dengan LIMS, itu biasanya menggunakan CSV file ataupun format yang lain. Jadi jawabannya bisa Kak, seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau Kakak ingin mengakses library, tentunya harus menggunakan komputer yang sudah memiliki license library-nya. Selanjutnya ini dari Kak Suryani Indah Permatasari. Izin, oh ini udah, oh ya izin, oh ya jadi Kak Suryani Indah ini menanggapi pertanyaan kedua dari Kak Nuria. Yang kesimpulan yang perlu menjadi prioritas dilihat geseran panjang gelombang atau tingginya intensitas. Jadi untuk kesimpulan yang dilihat itu dari geseran panjang gelombang atau tinggi intensitas ya, Kak. Baik, terima kasih ini untuk pertanyaannya. Sebetulnya untuk pergeseran panjang gelombang atau intensitas tingginya itu sama-sama berpengaruh. Jadi kalau misalnya tadi yang saya jelaskan di presentasi, kalau misalnya dia geser ke kanan itu berarti dia mengindikasikan bahwa adanya penambahan tekanan dan suhu. Kalau misal ke kiri itu berarti pengurangannya. Kalau misalnya tingginya intensitas itu juga bisa dilihat dari peaknya. Jadi semakin jelas peaknya, semakin tinggi sinyalnya itu berarti kandungannya itu semakin tinggi juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adela atas jawabannya dan Kak ya, Kak Suryani atas pertanyaannya menanggapi dari Kak Nuria tadi. Selanjutnya Kak, ini karena waktunya sudah mepet, jadi saya izin untuk langsung membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya Kak ya. Untuk Kak Amalia, mohon sabar menunggu, nanti akan kami persilakan untuk raise hand lagi. Oke, dari Kak Aderia ini ada pertanyaan. Apakah hasil analisis dari raman spektroskopi berbeda secara signifikan dengan spektroskopi lainnya? Apakah raman spektroskopi bisa menganalisis sampel yang mudah menguap? Jika bisa, bagaimana dengan hasil analisisnya, Kak? Baik, terima kasih Kak Aderia untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya untuk sampel yang bisa menguap itu sebetulnya bisa untuk alat raman spektroskopi karena dia itu sebetulnya bisa untuk melakukan measuring dari dari sampel gas. Jadi
tidak perlu khawatir kalau misalnya sampelnya itu mudah menguap karena dia itu punya vakum chamber. Jadi itu di raman-raman yang sama, tapi ini lebih advance-nya lagi. Jadi dia punya vakum. Jadi untuk itu bisa untuk sampel yang mudah menguap seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak. Nah, untuk Kak Teguh Setiawan, Intens ini khusus lembaga training, tetapi kami punya sister company, yaitu PT Integrasi Lab Indonesia yang menerima pengujian sampel raman, Kak. Jadi nanti bisa Kakak hubungi kami untuk mengetahui informasi tentang terhadap pengujian, tidak hanya raman, tapi juga banyak instrumen yang lain. Selanjutnya ini dari Kak Okta, kami melakukan beberapa kali ulangan untuk pengujian dengan Raman. Dan hasilnya beda-beda. Apakah yang harus dilakukan? Apakah metode perlu diperbaiki atau seperti apa ya? Dan perbedaan sejauh apa yang masih diperbolehkan? Kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Okta. Ini pertanyaannya bagus sekali ya kalau misalnya ternyata dari ulangan hasilnya itu berbeda-beda. Sebetulnya kita bisa, mungkin Kak Okta nanti bisa baca dari beberapa jurnal itu, mungkin dia kalau misalnya hasilnya berbeda-beda itu akan seperti apa biasanya mereka. Nah, itu kalau misalnya ternyata dari hasil raman sendiri masih berbeda-beda, kita bisa lakukan untuk tetap pakai di power laser yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya hasilnya beda-beda, tetap beda terus, kita bisa ganti metode atau mungkin kita bisa sampelnya tetap yang sama, akan tetapi mungkin bagian dari sampel yang lain seperti itu. Jadi kita tetap coba untuk di sampel yang sama. Tapi kita juga perlu tahu nih kalau misalnya ternyata memang berbeda jauh, kita mungkin bisa coba berbagai metode lain yang mungkin nanti Kak Okta bisa baca-baca juga karena mungkin saya masih belum banyak pengalaman di bagaimana raman ini bekerja kalau misalnya dia beda-beda nanti hasilnya. Karena yang setahu yang saya tahu hasilnya itu pasti akan tetap sama karena dia pasti punya library dan di library-nya itu biasanya kalau misalnya ada persennya itu pasti kita bisa lihat persen yang paling tinggi itu dia paling cocok yang mana dan biasanya kalau beda-beda itu jarang terjadi sih Kak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Adela atas jawabannya dan Kak Okta atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak, ini saya lanjut aja ke Kak Devina. Pertanyaannya adalah, apakah Raman bisa menganalisa kandungan kimia yang terdapat pada sepatu kulit ataupun PVC? Dan apakah perlu preparasi sampel juga? Baik, terima kasih Kak Devi. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya belum pernah saya terpikirkan ya sebelumnya. Kalau misalnya untuk sepatu kulit maupun PVC untuk bisa dicoba kalau misalnya dia ternyata memang punya kandungan kimia pada kulit biasanya, itu bisa kita coba Kak. Tapi untuk preparasinya sendiri, saya masih kurang tahu ya untuk sepatu kulit ini seperti apa atau PVC karena biasanya kalau Rama sendiri itu bisa langsung kita lakukan measurement selama sampelnya itu ya kalau misalnya sepatu kulit itu pasti kita ambil beberapa bagian kan ya. Nah, itu kita sesuaikan lagi kalau misalnya ternyata tidak bisa itu mungkin saja sampelnya tersebut sudah terkontaminasi. Jadi kita memang harus hindari kontaminasi itu sebisa mungkin. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Eh, Kakak udah jelas ya Kak ya. Jadi tadi ada jawaban-jawaban bahwa memang sepertinya kita perlu mengambil sampel dari sepatu kulitnya. Karena kalau sepatu kulitnya langsung dianalisa terlalu besar sepertinya ya Kak ya. Seperti itu. Selanjutnya ini ada dari Kak Dwi Atira. Pertanyaannya adalah, apa saja yang menjadi titik kritis ketika kita melakukan pengujian menggunakan alat spektroskopi laman? Oke, terima kasih Kak Dwi Atira untuk pertanyaannya. Sebetulnya untuk titik kritis untuk kita uji dengan alat Raman ini, kita hanya perlu untuk vaksinasi. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa untuk sampelnya tersebut itu
sesuai dengan laser yang digunakan. Tapi kalau misalnya memang masih belum tahu, seperti yang tadi pertanyaan sudah-sudah, kalau misalnya masih belum tahu, kita bisa start dengan laser yang hijau dulu. Jadi untuk titik kritisnya mungkin itu untuk lasernya dan untuk supaya tidak ada kontaminan yang ke sampel kakak seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya ya Kak. Jadi memang tentunya setiap instrumen pasti memiliki titik kritis atau yang menjadi perhatian ya ketika kita analisa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Adela, bahwa di Raman ini juga pasti memiliki titik kritis yang memang harus diperhatikan, tergantung dengan sampel yang kakak analisa. Tentunya setiap sampel pasti memiliki perlakuan yang berbeda, meskipun di Raman ini tadi preparasinya mudah seperti itu, tapi ya kita tetap harus memperhatikan ya matriks sampel yang kita analisa. Selanjutnya ini dari Kak Angelo. Nah, ini ada panjang sekali ini pertanyaannya, Kak. Mungkin ini saya akan membacakan ya pelan-pelan ya, Kak ya. Izin bertanya, Kak. Di beberapa buku yang saya baca sebelumnya, setiap jenis cahaya dalam range tertentu memiliki interaksi yang berbeda ketika mengalami kontak dengan suatu molekul. Sebagai contoh, ketika berinteraksi dengan cahaya range UV dan visible, suatu molekul dapat mengabsorpsi cahaya jika terdapat HOMO dan LUMO. Ketika berinteraksi dengan cahaya infrared, suatu molekul cenderung untuk mengalami vibrasi. Dalam konteks Raman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber cahaya yang digunakan dapat bervariasi dari visible, UV, ataupun infrared. Pertanyaan saya, bagaimana ketika jenis ray cahaya tersebut dapat menghasilkan spektra yang sama? Baik, terima kasih Kak Angelo untuk pertanyaannya. Ini mungkin beliau ini lebih advance ya daripada saya pengetahuannya. Jadi kalau misalnya ternyata dari ketiga laser sumber cahaya tersebut itu dia hasilnya sama, sebetulnya kalau misalnya hasilnya sama atau tidak, saya masih belum pernah coba nih karena kalau misalnya setiap range dari laser itu pasti dia punya kesesuaian senyawa yang akan dibaca dari sampel jenis sampel tertentu itu pasti akan berbeda. Tapi kalau misalnya hasilnya sama, berarti untuk kecenderungan dia sesuai dengan hasil senyawa kimia yang ada di library itu berarti sangat bagus. Akan tetapi tetap diperhatikan lagi nih dengan sampel kakak, sampelnya jenisnya apa dan harus disesuaikan juga dengan sumber cahaya yang apakah dia visible, UV atau IR karena setiap laser tersebut pasti punya kekuatan yang berbeda-beda apakah dia akan menimbulkan fluoresensi atau tidak pada sampel kakak seperti itu. Ya mungkin saya masih kurang bisa menjawab ya kalau misalnya untuk Kak Angelo ini apakah masih mau ditanggapi Kak Angelo? Baik, terima kasih Kak Adela dan Kak Angelo. Seperti itu ya mungkin kalau misalkan pada kesempatan kali ini belum bisa terjawab dengan sempurna, Kak Angelo nanti bisa menghubungi kami, admin integrasi institut, maka nanti juga kami akan berdiskusi ya dengan tim dari Kak Adela Friliana, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Angelo. Dan ternyata sudah cukup Kak. Oke, terima kasih ya Kak ya. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Hayatunisa. Kondisi sampel seperti suhu dan tekanan dapat mempengaruhi spektrum atau frekuensi Raman ya, Kak. Nah, apakah ada contoh sampel yang membutuhkan persiapan khusus untuk menjaga kestabilannya selama analisa? Selain dari sampel yang mudah menguap, apakah ada contoh lain? Oke, terima kasih Kak Hayatunisa untuk pertanyaannya. Untuk apakah kondisi suhu dan tekanan bisa mempengaruhi spektrum itu bisa. Nah, dengan begitu tadi yang teman-teman sudah lihat, kalau misalnya alat Raman itu kan dia punya chamber. Nah, chamber itu fungsinya dia untuk menjaga tekanan dan suhu itu supaya tidak berubah drastis seperti itu. Nah, kalau misalnya persiapan sampel khusus untuk menjaga kestabilitas selama analisis ini, pada umumnya tidak tidak ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin kalau misalnya teman-teman mau untuk menjaga kelembapan itu bisa ditambah dari untuk alatnya tersebut
apakah dia ada silikonnya. Nah, itu silikonnya itu bisa ditaruh di dalam alat chambernya itu untuk menjaga supaya suhunya itu kelembabannya itu tetap stabil. Oke, baik. Terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Dan Kakak tadi yang bertanya sudah jelas ya Kak ya untuk jawabannya. Jadi memang tentunya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan atau diperlukan khusus ya, perlakuan khusus terutama untuk sampel-sampel yang khusus juga seperti itu. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan terakhir dan kami persilahkan kepada Kak Amalia Priharningsi untuk bertanya langsung kepada Kak Adela. Silahkan Kak. Halo Kak Amalia, apakah jadi untuk bertanya? Oke, sepertinya belum jadi ya Kak ya untuk bertanya. Oke, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Kak Adela. Jadi untuk sesi Q&A ini kami cukupkan terlebih dahulu. Nah, bagi Sobat Intens yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin bertanya mengenai spesifikasi instrumen, ataupun ingin menanya tentang harga instrumen, pengujian, nanti bisa menghubungi admin integrasi institut. Nanti akan kami teruskan kepada Kak Adela ataupun ke PT Integrasi Lab Indonesia jika memang Sobat Intens ingin melakukan pengujian sampel. Oke, terima kasih Kak Adela atas waktunya untuk berbagi sharing ya tentang pengalaman Kak Adela mengenai instrumen Raman dan Q&A yang sangat banyak ini. Terima kasih Kak Adela. Terima kasih Kak, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, Sobat Intens, kita sudah bersama-sama ya mengikuti sesi pematerian dan sesi Q&A bersama Kak Adela. Selanjutnya, Sobat Intens, selain training Raman, Integrasi Institut juga akan mengadakan beberapa training ke depan yang bisa Sobat Intens ikuti training ini minggu depan dan beberapa minggu yang lain. Jadi memang ada banyak sekali ya Sobat Intens training-training di Integrasi Institut. Yang pertama, minggu depan akan ada training NMR, Sobat Intens. Nuclear Magnetic Resonance, Introduction, Principle, and Application, plus instrumen demo. Jadi nanti di training minggu depan akan ada demo analisa sampel menggunakan NMR, Sobat Intens. NMR-nya 700 Hz ya, jadi memang yang high resolution seperti itu bersama dengan Kak Fatimah Ayu Wara Hapsari. Sobat Intens bisa mendaftar di bit.ly/free training intense strip NMR. Kemudian, untuk di bulan Mei itu akan ada training K3 di laboratorium. Nah, namun Sobat Intens untuk training K3 laboratorium ini belum free ya, Sobat Intens, tapi berbayar. Tapi harganya sangat murah, Rp60.000 per orang. Dan apabila Sobat Intens daftar 2 peserta, maka dapat gratis 1 peserta. Dalam artian, 3 peserta hanya Rp120.000. Jadi sangat murah ya, Sobat Intens. Selanjutnya, nah di bulan Mei, kita juga akan ada banyak sekali training. Yang pertama, itu 3 Mei ada Mastering Vitamin Analisis, Teknik in Food and Feed plus Live Demo. Jadi nanti kita akan mendemokan analisa vitamin khususnya di Food and Feed. Kemudian 10 Mei K3 Laboratorium, 16 Mei teknik analisis PCR dan aplikasi medis plus live demo juga, Sobat Intens. Jadi 16 Mei itu akan ada live demo analisa PCR. Kemudian 24 Mei dasar-dasar manajemen laboratorium, 31 Mei estimasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan SNI ISO IC 17025 tahun 2017. Nah, apabila Sobat Intens ingin mendaftar training-training tersebut, Sobat Intens dapat mengunjungi link bit.ly/list/strip training intense. Sobat Intens bisa langsung daftar ya, Sobat Intens, karena ini trainingnya menarik sekali. Oke, Sobat Intens, terima kasih banyak Sobat Intens yang masih mengikuti ya training pada pagi hari ini sampai siang ini. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Bagi Sobat Intens yang mau open cam, silahkan open cam. Nah, kita akan bersama-sama untuk dokumentasi ya, Kak. Oke, Sobat Intens, silahkan untuk open kamera. Kita akan sama-sama untuk foto bersama terlebih dahulu ya, Sobat Intens. Ini akan ada 7 slide, ya, jadi sangat banyak nih, Alhamdulillah ya, Sobat Intens, pesertanya aktif, seperti itu, pertanyaannya banyak.
aktif dalam kuis, Kahoot, dan juga post-test tentunya. Jangan lupa untuk join training minggu depan ya Kak. Itu ada NMR dan ada beberapa instrumennya lain. Oke, kita foto terlebih dahulu. Kepada operator mohon siapkan untuk screenshotnya. Oke, Sobat Intens, slide pertama, gaya dulu, senyum. Sobat Intens, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada slide kedua, Sobat Intens. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide terakhir ya, 1, 2, 3. Oke, Sobat Intens, terima kasih banyak nih yang masih join sampai akhir training kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Intens yang belum mengisi link post-test, segera isi ya di bit.ly post-test Raman. Dan kemudian jangan lupa memfollow Instagram Integrasi Institut untuk mendapatkan informasi training selanjutnya. Dan jangan lupa mengikuti challenge Instagram karena nanti akan berhadiah dan akan kami umumkan di Instagram Story Intens di hari Senin. Mari kita tutup training pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Wiwin Mujiati selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan dari tim kami, baik tata salah dalam kata ataupun beberapa kendala, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk sertifikat serta video recording akan kami bagikan maksimal hari Selasa atau H+3 setelah acara ya, Sobat Intens. Sampai bertemu di training selanjutnya. Terima kasih.